perkenalkan, nama saya Citaida Nurhalimah. Saya dari kelas 2A, mahasiswi Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan anatomi kepala bayi untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan pada persalinan. Baik, kita akan lanjut ke videonya saja ya. Panggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persalinan. Panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian yang keras yang dibentuk oleh tulang-tulang, dan bagian yang lunak terbentuk oleh otot-otot ligamentum. Tulang panggul dibentuk oleh 4 buah tulang. Ada 2 tulang pangkal paha atau disebut dengan cossae. Terus ada 1 tulang kelangkang atau disebut dengan os sacrum, dan 1 tulang tungging atau tulang ekor disebut dengan os coccygeus. Nah, tulang pangkal paha atau disebut dengan os cossae terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Nah, acetabulum ini berbentuk cawan, berfungsi untuk melekatnya tulang pangkal paha atau disebut dengan caput femolaris. Ketiga buah tulang tersebut, pertama ini dari acetabulum ke atas atau disebut dengan os ilium atau tulang usus. Terus kalau misalnya acetabulum ke bawah, ini tulang duduk atau os isium. Terus dari acetabulum ke depan itu disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Di tulang usus ini atau os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas depan dan bagian belakang panggul. Nah, di bagian atas ini terdapat penebalan tulang yang disebut dengan cristalia iliaca. Dan di bagian depannya ini ujung ada tonjolan. Tonjolannya ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Dan terus ke bawahnya ada tonjolan lagi. Nah, disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang juga ada tonjolan. Di belakang tonjolan ini, nih di sini tuh ada bagian tonjolan disebut spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawah tonjolan ini ada cekukan atau lekungan yang disebut dengan incisura isidiaca mayor. Terus pada os ilium juga terdapat lajor. Ini lajor yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Nah, yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Nah, di sini ada tulang duduk atau os isium, terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pada bagian belakang terdapat tonjolan pada tulang atau disebut pinggiran belakang yang berduri yang disebut juga dengan spina ischiadicum. Di bawah spina ischiadicum terdapat incisura ischiadica minor. Lanjut pembahasan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang duduk atau isium itu dibatasi oleh sebuah lubang. Nah, sebuah lubang dalam tulang panggul disebut juga dengan foramen obturatum. Nah, terus foramen obturatum juga memisahkan antara ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Yang ini ramus superior osis pubis dan yang bawah ini ramus inferior osis pubis. Nah, tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan tulang kemaluan os pubis dengan tulang duduk os isium disebut juga ramus inferior osis pubis. Terus tulang pangkal paha kiri dan kanan ini dihubungkan oleh simfisis pubis. Selanjutnya kita akan bahas tulang kelangkang atau os sacrum. Os sacrum ini berbentuk segitiga terletak di bagian belakang. Os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Bisa dilihat ya, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau permukaan belakang tulang sacrum itu bergembung dan kasar di garis-garis tengah. Nih, terdapat cuit-cuit duri disebut juga crista sacralis. Nah, di bagian atas tulang sacrum berhubungan dengan tulang nih. Di bagian atas ini
atau tulang sakrum berhubungan dengan tulang pinggang. Selanjutnya kita akan bahas tulang tungging atau tulang ekor atau disebut juga dengan os kosigis. Terdiri dari 3 atau sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Nah, pada saat proses persalinan, tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm sehingga memperluas jalan lahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang Hodge. Bidang-bidang Hodge itu apa sih? Bidang Hodge adalah garis khayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan pada kepala janin pada panggul. Nah, bidang Hodge itu dibagi menjadi 4. Hodge yang pertama. Hodge yang pertama itu adalah bidang yang datar yang melalui atas simfisis dan promotorium. Yang Hodge kedua itu sejajar dengan Hodge pertama, yaitu terletak pada bawah simfisis. Yang ketiga itu sejajar dengan Hodge pertama dan Hodge kedua, yaitu terletak pada setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Nah, terus yang Hodge keempat itu sejajar dengan Hodge pertama, Hodge kedua dan Hodge ketiga. Nah, terletaknya itu setinggi dengan os kosigis. Menjelaskan tentang bidang session. Bidang session itu apa sih? Bidang session itu adalah istilah dari diastasis, yaitu turunnya kepala di jalan lahir. Zero session itu berarti puncak kepala telah mengalami diastasis. Nah, setinggi spina ischiadica. Nah, atau bisa menancap, atau disebut juga dengan menancap, atau disebut juga dengan Jerman. Terus bila kepala puncak belum mencapai ketinggian spina ischiadica, maka keadaan ini ditandai dengan angka min atau negatif. Nah, jika sudah, maka keadaan ini ditandai dengan angka positif. Jadi session min 3 berarti kepala bayi sudah atau masih mengembang. Jika plus 3, maka sudah crowning atau sudah siap melahirkan. Station ini berhubungan dengan Hodge. Nah, jika pengecekan bisa menggunakan Hodge atau station. Hasil datanya bisa dipadukan dengan Hodge dan station. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Anatomi kepala bayi adalah merupakan salah satu faktor penyebab proses persalinan. Di sini kita akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Di sini anatomi kepala bayi ini terbagi menjadi 2, pertama bagian muka dan bagian tengkorak. Kita jelaskan dulu bagian mukanya. Bagian muka di sini ada os nasalis, di sini tulang hidung, terus os zygomaticum tulang pipi yang ini, terus ada os mascularis tulang rahang atas yang ini, terus os mandibularis tulang rahang bawah, dan os montum atau tulang dagu yang ini. Kita jelaskan bagian tengkorak. Di sini ada frontalis tulang dahi, terus ada temporalis pelipis yang ini kiri dan kanan, terus ada os parietal ubun-ubun yang ini, terus ada os isipatalis tulang belakang yang ini, terus ada sutura. Sutura itu apa sih? Sutura itu adalah pemisah antara satu tulang dengan tulang lainnya. Itu ada pertama ini ada sini nih, sutura frontalis yang memisahkan frontalis destra dan dengan sinistra. Terus ada sutura coronaria ini yang memisahkan frontalis dengan parietal. Setelah itu ada sutura sagittaris. Nih sagittarius yang ini yang memisahkan parietal dextra dan sinistra yang ini. Terus yang terakhir ada sutura lambodea yang ini yang memisahkan antara os parietal dan os occipitalis yang ini. Di sini ada bagian ubun-ubun besar yang ini dan bagian ubun-ubun kecil di belakang. Terus juga kita jelaskan tentang diameter. Diameter itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ukuran muka belakang, ukuran muka melintang, dan ukuran melingkar. Kita jelaskan tentang ukuran muka belakang. Di sini ada diameter suboposito pragmatica. Itu di antara foramen magnum, ini foramen magnumnya yang ada lubang ini ke ubun-ubun besar, yaitu sekitar 9,5 cm. Yang kedua ada diameter suboccipito frontalis, yaitu antara foramen magnum ini ke pangkal hidung.
ke sini. Jaraknya itu 11 cm. Terus yang ketiga, diameter fronto-occipitalis, yaitu antara titik pangkal hidung ini ke kepala terjauh pada belakang kepala. Jaraknya itu sekitar 11,5 sampai 12 cm. Yang keempat itu ada diameter mento-occipitalis, yaitu antara dagu ke titik terjauh belakang kepala. Pokoknya yang terjauh itu jaraknya itu sekitar 13,5 cm. Terakhir itu ada diameter submanto pragmatica di antara oscoid. Oscoid itu di bawah dagu ke ubun-ubun besar sini. Jaraknya itu sekitar 9 cm. Nah, sekarang kita ke ukuran melintang. Ukuran melintang itu ada dua, diameter bipointel antara kedua peanthealis dan dengan ukuran ini, dengan ukuran 9,5 cm. Terus yang kedua, diameter bitemporalis antara kedua tulang temporalis dengan temporalis. Yang ini nih, ukurannya itu sekitar 8,5 cm. Selanjutnya ada ukuran melingkar. Yang pertama itu ada circumferentia suboccipito dramatica, yaitu ukuran dari sini sampai ke ubun-ubun. Ukuran itu 32 cm, lingkaran kecil. Lalu ada circumferentia fronta occipitalis, lingkaran sedang dari sini sampai ke dahi. Ini. Ukuran itu 34 cm. Lalu ada circumferentia mento occipitalis, lingkaran besar dari sini sampai ke dagu. Ukuran itu 35 cm. Baik, sekian dari video saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.